Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Injil Palsu yang akan kita kupas dari Kitab Galatia, pasal yang pertama, ayat 6 sampai 9. Galatia pertama, ayat 6 sampai 9. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami, Tuhan, berikan kami hikmat marifat sehingga kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan lebih daripada itu, tolong kami agar setia menjadi pelaku kebenaran firman-Mu sampai kepada kesudahan zaman. Terpuji Engkau, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Galatia. Pasal yang pertama, ayat 6 sampai 9. Akan saya bacakan bagi kita bersama-sama. Ini Paulus yang mengatakan ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ingat itu, Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami, Paulus dan tim, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini perkataan terkutuk pertama dalam ayat 8. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wow. 2 kali perkataan terkutuk disampaikan di sini. Dan ini penting banget. Dan ayat ini, Galatia 1 ayat 6 ini dimulai dengan aku heran. Dia merasa frustrasi sekali. Saya bisa merasakan perasaan Rasul Paulus ini. Kadang dari waktu ke waktu saya merasa juga frustrasi. Karena firman Tuhan tidak dapat ditangkap sebagaimana firman Tuhan itu adanya. Nah, karena topik kita ini adalah tentang Injil palsu, kita harus belajar terlebih dahulu tentang Injil yang benar, yaitu Injil Kristus, agar suatu saat jika kita mendengarkan sesuatu yang lain seperti yang dikatakan Rasul Paulus, berbeda dari apa yang telah kita pelajari dan kita dengar berdasarkan Alkitab, kita tahu itu adalah Injil palsu. Saya mulai dengan sebuah analogi. Tahun terakhir, saya kuliah kedokteran di Freie Universität Berlin. Saat saya menjalankan rotasi di bagian urologi, saya membiasakan diri untuk belajar meraba prostat yang normal. Apa itu? Hal ini saya lakukan setiap hari selama beberapa bulan. Pada saat saya meraba prostat yang benar, prostat yang normal maksud saya, maka saya akan cepat mengenali kelainan yang terdapat pada prostat yang lainnya jika memang terdapat kelainan. Jadi saya memulai meraba prostat yang normal itu seperti apa. Apakah ada varian-varian yang normal itu seperti apa? Rasanya waktu kita meraba itu seperti apa yang normal itu? Itu saya pelajari. Beberapa saat lamanya. Jika internnya pulang jam 4 sore, saya masih di sana. Dari satu kamar ke kamar yang lain untuk mengetahui. Paling tidak saya mendapatkan feeling yang normal itu seperti apa. Nah,
Demikian juga jika kita dengan tekun belajar kebenaran firman Tuhan sebagai standar kebenaran yang absolut, maka kita akan dapat dengan mudah mengenali pengajaran palsu, Injil palsu, karena pengajarannya berbeda dengan yang asli yang terdapat dalam Alkitab. Rasul Paulus sangat kecewa dengan keberadaan jemaat di Galatia yang dengan mudah menerima pengajaran yang berbeda dari apa yang pernah ia ajarkan. Orang berubah pikiran. Tuhan mengertilah, Tuhan Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Disisipkan hal-hal sehingga orang itu terkecoh menerima sesuatu yang lain dan menghalalkan di dalam standar firman Tuhan yang tidak boleh terjadi. Alkitab diselencengkan. Hari-hari ini banyak terjadi. Rasul Paulus dengan tegas di dalam Galatia 1 ayat 6 berkata, "Aku heran." Ini menunjukkan bahwa ia sangat frustrasi. Bahwa kamu, dia berkata kepada jemaat Galatia, begitu lekas berbalik daripada dia. Dia menegur. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan kamu mengikuti suatu Injil lain. Kenapa? Kekecewaan Paulus dinyatakan dalam ayat 7 di mana Paulus menjelaskan bahwa Injil yang mereka dengar sebenarnya bukan Injil Kristus karena pengajarannya memutarbalikkan kenyataan dengan maksud membingungkan jemaat di Galatia. Sesuatu yang mirip tetapi bukanlah yang asli. Separuh kebenaran bukan berarti kebenaran dan karena itu harus ditolak. Beberapa kali kita mendengar, Tuhan itu baik, tidak mungkin dia menghukum kamu. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga manusia, hidup dalam dosa oke aja. Yang penting kamu sudah itu bertobat, bikin lagi nggak apa-apa. Kan Tuhan sudah bilang 70 kali 7 harus mengampuni. Sebuah pengajaran yang diselencengkan, disesatkan, padahal pertobatan itu berarti menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. If we cannot bear or we refuse to bear fruit of our repentance, then there is not repentance. Kemarin ini dalam pertanyaan, Pastor, apakah ada Kristen palsu? Saya menjawab, tidak ada Kristen palsu. Yang ada adalah orang Kristen atau bukan orang Kristen. Tidak ada Kristen palsu. Kristen atau tidak Kristen. Itu aja. Jadi orang Kristen harus menghasilkan buah pertobatan, yang tidak Kristen pasti tidak ada buah pertobatan di dalam hal ini. Jadi jangan sampai diselencengkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu di dalam hal ini. Karena itu wajib kita, seperti yang disarankan oleh Rasul Paulus dalam Acts 17 ayat 11, untuk selalu mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa, jangan bilang nggak ada waktu. Karena suatu saat akan menyesal di dalam hal ini. Kemiripan atau separuh kebenaran yang diajarkan jangan diterima sebagai kebenaran. Dalam keadaan frustrasi akibat pengajaran sesat ini, Paulus mengatakan secara tegas dalam Galatia 1 ayat 8-9, "Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Rasul Paulus menggunakan 2 kali perkataan terkutuklah dia dalam 2 ayat ini, ayat 8 dan ayat 9 dari Galatia 1. Kita tahu penyesatan meningkat pada akhir zaman ini melalui guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Bagaimanakah cara kita dapat mencegah agar kita tidak dimanipulasikan oleh ajaran sesat yang menjamur hari-hari ini? Saya pernah mengirimkan kepada kalian tentang contoh daripada pengajaran-pengajaran palsu. Nah, sekarang tergantung kepada Anda sekalian untuk mendengarkan itu dan mendengarkan penjelasan-penjelasan yang benar sesuai dengan Alkitab, supaya tidak tertipu di dalam hal ini. Untuk itu sekali lagi saya himbau, bukan hanya jemaat saya tetapi juga yang mendengar melalui YouTube, berdasarkan Acts 17 ayat 11, setiap hari kita harus belajar firman Tuhan,
menyelidiki firman Tuhan. Jangan sampai karena kita diberkati kita lupa si pemberi berkat, sumber berkat. Jangan lupakan itu. Upaya apa yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari pengajaran sesat? Telah saya katakan, Acts 17 ayat 11, New King James Version. Karena terjemahan bahasa Indonesianya sedikit berbeda. Nah, Acts 17 ayat 11 New King James Version ini mengingatkan kita tentang kebiasaan orang-orang Yahudi Berea yang dengan rajin dan penuh semangat belajar dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan setiap hari, dikatakan Alkitab, untuk memastikan apakah yang mereka dengar melalui pengajaran Rasul Paulus benar-benar tertulis seperti yang diajarkannya. Menyelidiki Alkitab setiap hari adalah tanggung jawab semua orang Kristen. Dan tanggung jawab ini tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. You cannot delegate your responsibility to read the Bible to somebody else. It is your responsibility. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Dengan demikian, kita tidak dapat beranggapan hanya karena seseorang memiliki banyak jemaat, mega church, dan merupakan seorang pengkhotbah senior, seorang yang cakap dalam berkhotbah, maka secara otomatis pengajarannya pasti benar. Bukan seperti itu. Rasul Paulus pun secara tegas memuji orang-orang Berean Jews ini. Orang-orang Yahudi Berea ini yang dengan tekun belajar dan double check, triple check apa yang diajarkan itu sudah seperti yang tertulis atau bukan. Sekalipun Rasul Paulus ini adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang disciple, seorang rasul yang luar biasa, banyak menulis buku-buku. Setiap dari kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelidiki Alkitab untuk memastikan bahwa segala yang kita dengar itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Jika karena kemalasan dan keengganan kita untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab menyebabkan kita tersesat atau disesatkan, maka ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Tidak ada seorang pun dapat disalahkan selain diri kita sendiri. Apalagi jika pengkhotbah tersebut, orang yang menyampaikan kebenaran firman tersebut, ataupun yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, memberikan sebuah catatan. Nggak perlu lagi diselidiki, percaya saja sama saya. Justru pada waktu itu, engkau harus mencurigai dan menyelidiki kebenaran. Apakah yang dikatakan itu benar dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang tertulis di dalam Alkitab. Agar kita dapat mengenal Injil palsu, kita perlu terlebih dahulu mengetahui secara benar tentang Injil yang benar, yang disebut sebagai the Gospel of Christ, Injil Yesus Kristus. Apakah Injil yang benar itu? Kita mesti tahu dulu standarnya semuanya Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah membuat kesalahan, sempurna. Itu firman Tuhan. Firman tidak dapat dirubah. Dia kekal, dia sempurna. Tidak ada kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab. Yang ada adalah manusia yang salah menafsirkannya. Alkitab tidak salah. Manusia yang menafsirkannya yang error dalam berpikir. Injil yang benar adalah kabar baik. Ingat baik-baik ini, kita mulai dari definisi ini. Injil yang benar adalah kabar baik bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Manusia pada dasarnya berdosa dan terpisah dari Tuhan tanpa harapan sedikit pun untuk memperbaiki situasi itu. Tetapi Allah dengan kuasanya menyediakan sarana penebusan bagi manusia dalam kematian pertama, kematian, kedua, penguburan, dan yang ketiga,
kebangkitan Juru Selamat, Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi kita harus mengerti tentang hal ini. Injil yang benar itu adalah kabar baik bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Bukan diiming-imingin kalau kamu menjadi orang Kristen, otomatis masalahmu hilang, kamu otomatis menjadi kaya. Bukan seperti itu. Jangan diselencengkan kebenaran firman Tuhan. Kata Injil secara harfiah berarti kabar baik. Kabar baik untuk apa? Ada harapan bagi orang berdosa diselamatkan jika ia percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi untuk benar-benar memahami seberapa baik berita baik itu, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu berita buruknya. Supaya kita tahu luar biasa firman itu. Sebagai akibat, ini berita buruknya ini, sebagai akibat dari kejatuhan manusia di Taman Eden, tercatat dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-6, setiap bagian daripada manusia, baik itu pikiran manusia, kehendaknya, emosinya, dagingnya, kehendak dagingnya, semuanya ini telah dirusak oleh dosa. Karena sifat manusia yang berdosa, dia tidak dapat dan dia tidak akan mencari Tuhan. Garis bawah ini. Karena sifat manusia yang berdosa, dia tidak dapat dan tidak akan mencari Tuhan. Matanya dibutakan di dalam hal ini. Nah, kalau pertobatan kita itu benar, mata rohani kita dicelikkan, kita akan mencari Tuhan. Tapi jangan sampai dunia, dikatakan di dalam Alkitab, mengelabui mata kita karena kekayaan dunia yang ditawarkan kepada kita, kita meninggalkan Kristus itu dan mengejar kekayaan. Tuhan memberkati agar kita mengingat si pemberi berkat, bukan melupakan si pemberi berkat. Saya ulang, Tuhan memberkati kita agar kita senantiasa ingat si pemberi berkat, yaitu Tuhan itu sendiri, dan jangan melupakan si pemberi berkat, yaitu Tuhan itu. Dia tidak memiliki keinginan untuk datang kepada Tuhan. Jadi orang berdosa itu tidak memiliki keinginan untuk datang kepada Tuhan, dan pada kenyataannya pikirannya memusuhi Tuhan, tertulis dalam Roma 8 ayat 7. Pikiran manusia itu terarah kepada dosa. Bagaimana kalau aku percaya kepada Tuhan, sedangkan aku mencintai dosaku, aku mencintai dunia ini? Bisa nggak, pastor? Aku percaya kepada Tuhan, sehingga setiap kali aku berdosa, dosaku otomatis hilang, dan waktu mati, aku otomatis masuk surga. Bahkan ada pendeta yang mengajarkan ini. Berdiskusi dengan saya. Ini pengajaran sesat, Pak. Maaf. Tuhan telah menyatakan bahwa dosa manusia menghukumnya dalam kekekalan di neraka, terpisah dari Tuhan. Dan manusia tidak memiliki jalan untuk menebus dirinya sendiri dari usaha mereka sendiri. Nggak ada caranya. Jika mereka ingin membayar upah dosa mereka, mereka membayarnya di dalam kekekalan api neraka, dan itu pun tidak pernah selesai dibayar. Karena itu mereka tetap tinggal di dalam kekekalan api neraka yang mengerikan ini. Seringkali saya memberikan analogi, kalau kita untuk 10 detik aja tangan kita menyentuh besi panas atau pegang kompor panas, kita menarik tangan kita nggak mau. Kok mau-maunya diam di dalam kekekalan di dalam api neraka? Kok mau? Kebodohan bukan ini? Di neraka lah manusia membayar hukuman dosa terhadap Allah yang kudus dan benar. Ini akan menjadi berita buruk jika tidak ada penangkalnya. Beberapa saat yang lalu juga ada orang berkata, Tuhan nggak adil. Masa umur saya katakanlah 100 tahun di dunia, saya harus membayar utang dosa saya kekal di dalam neraka. Kenapa bukan hanya 100 tahun aja, kemudian saya dilepaskan masuk lagi ke dalam surga? Selama di dunia kamu diberi kesempatan untuk bertobat, kamu menolak untuk bertobat. Kamu memusuhi Tuhan sampai detik terakhir kamu mengembuskan napasmu. Apa yang menyebabkan kau percaya dan yakin bahwa setelah 100 tahun di penjara,
yang disebut neraka ini, engkau akan bertobat. Tidak mungkin itu terjadi selama manusia itu hidup. Waktu itulah kesempatan diberikan untuk bertobat, untuk mengaku Yesus dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus itu Tuhan. Jika hatinya percaya, keluar dari hatinya, harus dibuktikan dengan buah pertobatan itu sendiri. Ini Injil benar. Puji Tuhan. Penangkal daripada berita buruk bahwa manusia itu harus menghabiskan kekekalan di dalam neraka, ada obat penangkalnya, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kita. Tetapi di dalam Injil, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah dalam belas kasihannya telah menyediakan obat penangkal itu. Pengganti bagi kita orang berdosa, Yesus Kristus yang datang untuk membayar hukuman dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Inilah inti dari Injil yang diberitakan Paulus kepada jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 2-4, ia menjelaskan 3 elemen Injil. Saya ulang, dalam 1 Korintus 15 ayat 2-4, itu dicatat ya. Ia menjelaskan 3 elemen Injil. Apa 3 elemen Injil itu? 3 elemen Injil itu adalah kematian Kristus, penguburan Kristus, dan kebangkitan Kristus. Bagi kita, untuk menebus dosa kita, atas nama kita. Ia mati atas nama kita. Aku mati bagi Harili. Aku mati bagi siapa saja yang mau percaya kepadaku. Aku membayarkan upah dosa mereka. So, Paul the Apostle explains the 3 elements of the gospel: the death, the burial, and the resurrection of Christ on our behalf. Sifat lama kita mati bersama Kristus di kayu salib dan dikuburkan bersamanya. Izinkan saya minum sebentar. Kemudian kita dibangkitkan bersama Dia untuk hidup yang baru. Tercatat dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 4-8. Paulus memberitahu kita untuk berpegang teguh pada Injil yang benar ini. Satu-satunya Injil yang menyelamatkan. Percaya pada Injil lain adalah percaya dengan sia-sia. Engkau tidak dapat berkata, ya aku disesatkan. Tetap aja konsekuensi berjalan. Bukankah Hawa juga disesatkan oleh iblis? Bukankah Hawa sudah mengetahui kebenaran? Dia tetap bertanggung jawab dengan menanggung konsekuensi terhadap dosa yang dilakukannya dengan memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, kutuk masuk. Dalam Roma 1 ayat 16-17, Paulus juga menyatakan bahwa Injil yang benar adalah kekuatan Allah. Tadi sudah kita baca. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau dia nggak percaya, ya bagaimana Tuhan bisa membayarkan upah dosanya? Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkannya? Ya mereka menolak untuk diselamatkan. Kan tanggung jawab sendiri. Yang dimaksudkannya bahwa keselamatan tidak dicapai dengan usaha manusia, tetapi oleh kasih karunia Allah melalui karunia iman. Jangan sampai kita berkata, Tuhan, aku lebih tahu diriku sendiri loh Tuhan daripada Engkau tahu diriku. Ini sesat ini. Tuhan tahu kita lebih daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Dan roh kita mengetahui kita lebih daripada akal budi kita mengetahui diri kita sendiri. Tercatat di dalam Alkitab. Harus kita pahami benar-benar tentang ini. Jadi Injil yang benar itu adalah Injil yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus, tertulis dalam Roma 1 ayat 16. Dan karena Yesus membayarkan upah dosa mereka yang percaya kepadanya, maka mereka mulai detik itu
dibebaskan dari hukuman api neraka. Dan pada saat yang sama, Allah menjadikan mereka manusia baru dan hidup mereka diperbarui seturut dengan citra Allah itu sendiri. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi mereka diperbaharui seturut dengan citra Allah, dengan hati yang berubah dan keinginan, kemauan, dan sikap baru yang diwujudkan dalam perbuatan baik. Mereka memiliki ini karena Roh Kudus diam di dalam hati mereka yang terus mendorong mereka untuk berubah. Inilah sesungguhnya buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kita dengan kuasanya. Berubah. Perbuatan tidak pernah menjadi sarana keselamatan kita. Jadi berbuat baik tidak pernah menjadi sarana untuk dapat diselamatkan. Jika perbuatan baik, Tuhan mengatakan our righteousness is nothing but a filthy rags. Di dalam hal ini. Tidak lebih daripada secarik kain kotor. Jika kebaikan dapat menyelamatkan orang, sia-sialah kematian Kristus. Jadi perbuatan tidak pernah menjadi sarana keselamatan. Kita semata-mata diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita sesuai Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Sedangkan perubahan nyata yang dapat terlihat dari luar pada orang-orang yang mengalami lahir baru adalah buah pertobatan yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati mereka, sehingga orang-orang di sekitar mereka dapat melihat perubahan drastis yang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Mereka yang diselamatkan oleh kuasa Tuhan akan selalu menunjukkan bukti keselamatan melalui perubahan hidup. Ini adalah buah pertobatan. Buah yang sesuai pertobatan akan selalu menandai pertobatan yang sungguh dan benar. Apakah keselamatan oleh kasih karunia? Grace, kasih karunia itu harus selalu diiringi, bergandengan dengan perbuatan. Artinya, kita lihat di zaman Rasul Paulus pun menegur mereka. Karena orang Kristen pada waktu itu mengatakan, untuk dapat diselamatkan, bukan saja kamu percaya kepada Kristus, kamu juga harus disunat seperti kami. Ini pengajaran sesat. Rasul Paulus marah kepada mereka. Rasul Paulus memerangi mereka yang mengajarkan Injil palsu dalam Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran. Saya ulang kembali. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kalau bahasa keren hari ini gaslighting. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Terkutuklah dia. Isu di gereja-gereja Galatia adalah bahwa orang percaya di dalam Kristus harus mengikuti hukum perjanjian lama, khususnya tentang sunat untuk diselamatkan. Pernyataan tegas Rasul Paulus adalah bahwa Injil tentang kasih karunia ditambah perbuatan adalah salah. We are saved by grace through faith only. Tidak ada perbuatan lain. Jika kamu dalam keadaan selamat, dalam waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ada dalam keadaan disunat, yaitu bagianmu. Jika kamu pada waktu percaya kepada Kristus tidak disunat, engkau tidak perlu disunat untuk mendapatkan keselamatan.
Tapi Alkitab berkata lebih daripada itu. Sunat yang dimaksud bukanlah sunat daging, pemotongan daging, tetapi adalah sunat hati yang jauh lebih penting, yaitu bertobat daripada dosa. Keselamatan disediakan di dalam Kristus oleh kasih karunia saja melalui iman, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tidak ada orang yang sempurna, tidak. Dan tidak ada tindakan manusia yang dapat membuat seseorang benar di hadapan Allah yang kudus dan tidak berdosa. 10 perintah Allah aja kita nggak bisa genapi setiap hari kok. Yakobus 2 ayat 8-10 mengatakan itu, kalau kamu gagal melakukan satu saja daripada hukum, ada 613 hukum yang tertulis. 10 aja nggak bisa, apalagi 613. Kalau gagal satu, semuanya jadi gagal. Mana mungkin manusia melakukan itu? Tidak seorang pun dapat memperoleh atau pantas mendapatkan keselamatan. Tidak peduli seberapa religiusnya orang tersebut atau betapa berjasanya pekerjaannya itu. Kemarin ini saya membaca satu quote dari Presiden Nelson Mandela. Dia seorang Kristen yang terus membaca Alkitabnya di dalam penjara waktu-waktu itu. Dia memberikan sebuah nasihat. Dia katakan begini. Sekalipun, katanya, imanmu sekokoh Abraham, sekalipun engkau adalah seorang penyembah seperti Raja Daud, sekalipun hikmatmu seperti hikmat Salomo, tetapi jika engkau tidak memiliki disiplin seperti Yusuf, maka engkau akan hancur seperti Samson yang terlena di dalam pelukan Delila. Sebuah nasihat yang baik di dalam hal ini. Kita harus mengerti kebenaran firman itu dan mengaplikasikannya dengan hati-hati. Ada banyak orang Kristen sejati yang memiliki kesalahpahaman tentang Injil kasih karunia, sehingga muncul istilah hyper grace. Ini benar, bahkan sudah ada di zaman Rasul Paulus. Beberapa dari mereka yang mengharapkan orang percaya non-Yahudi, Kristen non-Yahudi, untuk mengikuti kebiasaan hukum Yahudi dalam hal bersunat dan kemudian percaya kepada Yesus. Seperti yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Saya ulang sekali lagi, Rasul Paulus berkata, jika kamu pada saat bertobat dalam keadaan telah disunat, yaitu bagianmu. Tetapi pada waktu engkau bertobat, tidak disunat, engkau tidak perlu disunat untuk dapat diselamatkan. Jika ada orang yang mengatakan harus, itu adalah injil palsu. Dia menyesatkan kamu. Karena kita diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia anugerah Tuhan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang mengajarkan seperti itu ya, ini adalah pengajaran yang salah. Karena sekalipun mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka salah memahami karunia Injil yang cuma-cuma sampai batas tertentu. Di Dewan Yerusalem pada saat itu, para pemimpin awal gereja mendorong orang Kristen non-Yahudi dalam kasih karunia Allah dan hanya memberikan petunjuk untuk beberapa pedoman penting yang harus mereka ikuti untuk menjaga perdamaian di dalam gereja pada hari-hari itu. Masalah mencoba memadukan anugerah, grace, dan karya, perbuatan, terus berlanjut hingga hari ini. Campur dua-duanya. Padahal kita diselamatkan karena kasih anugerah oleh iman. Tapi bukan berarti perjanjian lama total hilang. Tidak. Sudut pandang kita itu berbeda di dalam hal ini. Karena Alkitab juga mencatat di dalam hal ini. Yesus mengatakan hal itu. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Dan penggenapannya dikatakannya, kasihlah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika engkau melakukan dua hal ini, engkau telah menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. 10 perintah Allah pun terdiri dari ini. 4 perintah pertama tentang mengasihi Allah, 6 perintah kedua yang selanjutnya tentang mengasihi sesama manusia. Artinya kita tetap masih menjalankan hukum itu dari sudut pandang mengasihi sesuai dengan pengajaran Alkitab, karena Allah itu adalah kasih. Jadi bukan lagi terpaksa, ya kita harus merayakan ini karena ada hukum tertulis, tapi kita merayakan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan itu dengan sukarela. Ada banyak orang Kristen, saya katakan sekali lagi, yang telah sampai pada iman yang sejati kepada Yesus Kristus, yang masih percaya bahwa mereka juga harus melakukan pekerjaan tertentu untuk memastikan bahwa mereka tidak masuk neraka. Seolah-olah kasih karunia Allah di dalam Kristus tidak cukup dan harus disertai dengan hukum-hukum lain. Ajaran seperti itu harus dilawan dan harus dikoreksi. Kita harus percaya kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Penegasan harus diberikan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kita, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 ayat 9. Karena itu dikatakan janganlah ada orang yang membanggakan dirinya. Ini usahaku, bukan anugerah Allah. Menurut Galatia 1, mereka yang mengajarkan Injil palsu tentang kasih karunia ditambah dengan perbuatan adalah anathema, dikatakan istilahnya, yang berarti dikutuk secara resmi oleh dewan gereja seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam Galatia 1:8-9, yang mereka juga dikutuk oleh Tuhan karena mereka mengubah Injil yang adalah firman Tuhan. Bagian-bagian perjanjian baru lainnya berbicara menentang pengejaran Injil palsu. Misalnya, contoh ya, Yudas, bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang menulis firman Tuhan ini ya, ada 1 chapter cuma. Ingin menulis suratnya tentang keselamatan bersama yang dia bagikan kepada para pembacanya. Namun dia merasa perlu untuk mengubah topik. Saudara-saudaraku yang kekasih, katanya. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong, lihat kalimatnya, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Terdorong untuk menasihati kamu. Apa nasihatnya? Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas 1 ayat yang ketiga. Di dalam hal ini. Jangan sampai melenceng, katanya. Pertahankan itu. Dalam ayat berikutnya ia merujuk kepada mereka yang memiliki Injil lain sebagai orang fasik yang memutarbalikkan kasih karunia Allah kita. Ini mungkin cara terbaik untuk menggambarkan pengajaran semacam itu. Seseorang dapat salah memahami masalah keselamatan oleh kasih karunia versus perbuatan, tetapi masih tetap benar-benar percaya kepada Kristus. Jangan sampai memikirkan kita diselamatkan karena perbuatan baik kita. Tidak, tadi sudah kita bahas. Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia anugerah Allah kepada kita oleh iman kita. Namun ada juga orang fasik yang tidak mengenal Tuhan dan mengkhotbahkan Injil palsu. Dia tidak mengerti Alkitab, tapi mau menceritakan Alkitab. Gimana caranya? Orang-orang fasik ini disebut terkutuk karena mereka dengan sengaja memutarbalikkan pesan Yesus yang seharusnya, yang sebenarnya. Mereka tidak menceritakan kebenaran, mereka menceritakan kepalsuan. Apakah Injil yang kekal itu? Seperti yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 6, dia berbicara tentang everlasting gospel. Everlasting gospel atau Injil yang kekal ini hanya terdapat di dalam Wahyu 14 ini. Tidak ada di tempat yang lain perkataan ini. Atau terminal ini. Term ini. Setelah Yohanes
maksudnya Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, mendapat penglihatan tentang 144.000 orang yang ditebus, yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Tertulis dalam Wahyu 14 ayat 4. Ia, Yohanes, melihat 3 malaikat terbang di udara. Yohanes 14 ayat 6, 8, dan 9. Yang pertama, memiliki Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi. Kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Tertulis dalam Wahyu 14 ayat 6. Ini adalah satu-satunya tempat dalam Alkitab di mana Injil digambarkan sebagai Injil yang kekal. Everlasting Gospel. Karena memang langit bumi berlalu, tapi firman Tuhan kekal. Kata Injil mengacu seperti yang telah kita pelajari tadi pada kabar baik bahwa Yesus Kristus menderita kematian di kayu salib untuk memperoleh keselamatan bagi umat manusia dan bahwa dia bangkit untuk hidup kembali, ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa di surga dan menunggu kedatangannya kembali dalam keagungan untuk menyempurnakan kerajaan Allah. Fakta bahwa pesan ini abadi adalah penting dalam arti firman itu kekal, tidak berubah, janjinya kekal, tidak berubah. Kalau firman itu berubah, janjinya berubah, ya nggak ada yang diselamatkan nanti. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan itu kekal selamanya. Matius 24 ayat 35. Perjanjian lama itu ditutup bukan pada saat Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib, dia mencurahkan darahnya. Di Taman Getsemani dia mencurahkan darah dalam bentuk peluh yang berkeringat. Hemanhidrosis, keringat berdarah. Tapi dia masih hidup. Waktu dia mengembuskan napas yang terakhir, perjanjian lama ditutup, perjanjian baru dimulai. Kata Injil, berita baik ini harus kita simpan di dalam hati kita benar-benar. Ingat, firman Tuhan itu kekal. Langit bumi berlalu. Firman Tuhan itu kekal selamanya. Penglihatan dalam Wahyu 14, di mana malaikat mewartakan Injil yang kekal, adalah ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi kapan? Di masa kesusahan besar. Great Tribulation. Ini terjadi ini. Sebelum 7 penghakiman terakhir. 7 cawan di Wahyu 15 sampai 16. Allah akan memberi semua umat manusia satu kesempatan terakhir, yang paling akhir, untuk berbalik dari dosa mereka dan percaya kepada Kristus untuk menerima karunia hidup kekal di dalam Kristus itu. Malaikat itu, malaikat yang terbang ini, jadi dia berada di tempat yang tinggi, di langit, memberitakan Injil yang kekal ke seluruh bumi. Harus turun malaikat sendiri sekarang. Dalam masa kesusahan besar, Antikristus sudah ada di sana. Dia memberitakan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ingat Wahyu 14 ayat 6. Tidak ada yang ketinggalan. Semua orang dengar itu. Semua orang akan mendengarkan kabar baik ini. Karena dia ada di langit mengatakan itu semuanya. Malaikat itu berseru dengan suara nyaring. Dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah. Dikatakan oleh malaikat yang berseru nyaring ini. Takutlah akan Allah. Fear the Lord. And glorify Him. Muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dikatakan, sembah si pencipta. Bukan ciptaannya. Sembah si pencipta. Bukan ciptaannya. Setelah memberitakan Injil yang kekal melalui seorang malaikat, Tuhan kemudian akan menyelesaikan pekerjaan penghakimannya atas dunia yang berdosa. Nah, sekarang tergantung pada orang yang hidup dalam masa antikristus itu. Masih mau hidup dalam dosa atau bertobat? Atau masih berpikir, ya, aku nggak bisa berdosa lagi. Malaikatnya memberitakan Injil yang kekal, everlasting gospel, sedang terbang di udara, dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 6. Sedang terbang di udara dia. Kata Yunani yang diterjemahkan di udara juga berarti zenith. Itulah sebabnya diterjemahkan
Di dalam terjemahan lain, di dalam CSB, terjemahan dikatakan tinggi di atas. Di dalam terjemahan NET, langsung di atas. Pokoknya dia terbang tinggi, di langit, di atas, di awan-awan sana. Dan dia memberitakan firman Tuhan dari langit. Dan malaikat itu meneriakkan pesan dengan suara nyaring. Berapa nyaringnya saya nggak tahu. Wahyu 14 ayat 7. Pokoknya nyaring sehingga dapat didengar oleh semua bangsa, bahasa, kaum. Artinya di seluruh penjuru dunia. Wahyu 14 ayat 7 memberikan gambaran tentang seorang malaikat di tempat tinggi di awan-awan. Mungkin menggunakan suara sekeras mungkin untuk mencapai jumlah maksimum orang yang terhilang dengan kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus. Paling tidak orang-orang yang belum menerima Yesus ini mendengarkan kabar baik sekali lagi yang paling akhir. Setelah itu tidak ada lagi penghakiman. Tuhan menghimbau umat manusia untuk terakhir kalinya untuk menolak kebohongan iblis dan menanggapi kebenaran abadi yang dapat memerdekakan mereka dari kekekalan api neraka. Bayangkan betapa baiknya Tuhan itu. Masih berusaha terus, coba sebentar renungkan. Antikristus sudah ada, masih coba sekali lagi. Siapa tahu mereka mau bertobat. Sekali lagi coba sebelum aku menghakimi mereka. Terlalu baik Tuhan itu. Dia tidak mau satu orang pun masuk ke dalam kekekalan api neraka. Tertulis berkali-kali dalam Alkitab that none should perish. Dia tidak ingin, karena itu dia mengambil kesempatan sekali lagi. Bertobatlah. Bacalah firman Tuhan. Ini pun berkali-kali saya dengungkan. Tapi orang ignore suara ini. Lagi sekali ini saya katakan, bacalah firman itu setiap hari. Sembahlah Tuhan itu setiap hari. Karena masa-masa susah akan datang. Supaya kita dikuatkan di dalam apa yang kita lakukan hari-hari ini menjelang hari penghakiman tersebut. Injil adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kekal, tidak berubah. Matius 24 ayat 35. Artinya Injil atau kabar baik yang disampaikan dan diterima oleh orang yang mendengarkan firman itu tidak berubah selama-lamanya. Doktrin palsu datang dan pergi. Dan ajaran baru datang bagaikan angin dan ombak yang menghempaskan orang yang tidak curiga ke segala arah. Efesus 4 ayat 14. Yang paling berbahaya dan mengerikan adalah doktrin anti-Kristus dan nabi palsunya seperti yang tercatat dalam Wahyu pasal yang 13. Injil yang kekal seperti yang tertulis dalam Wahyu 14 yang diberitakan oleh malaikat dengan suara yang nyaring bermaksud untuk melawan kebohongan dan pengajaran palsu dari binatang itu, yaitu antikristus. Dan dengan demikian memberi kesempatan sekali lagi kepada setiap manusia untuk bertobat dan menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan keselamatan melalui iman di dalam Kristus adalah kebenaran abadi, tidak berubah ini. Kebenaran Injil tentang karya keselamatan dalam Kristus ini kokoh dan tidak pernah akan berubah, sama seperti Allah itu sendiri kekal dan tidak pernah berubah selamanya. Dan mereka yang percaya Injil akan menuai manfaat abadi dalam kekekalan bersama dengan Allah di surga melalui Yesus Kristus. Jika Injil merupakan kabar baik, mengapa kita sering berjumpa dengan orang-orang Kristen palsu? Saya kupas ini. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita perlu terlebih dahulu melihat apa yang dimaksud dengan pengertian Kristen itu sendiri. Mengapa ada begitu banyak orang Kristen palsu, dalam tanda petik Kristen palsunya? Seorang Kristen dapat didefinisikan sebagai orang yang dengan iman menerima dan sepenuhnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang dapat menebus dosa orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3:16, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Efesus 2 ayat 8-9, kombinasikan ini, belajar ini. Ini definisinya. Jika ini tidak digenapi, maka dia bukan orang Kristen. Dan di dalam hati orang Kristen bersemayam Roh Kristus. Efesus 3 ayat 17,
1 Korintus 6 ayat 19, Roma 8 ayat 11. Sehingga barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, ya ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat ke-9. Dan orang yang tidak memiliki Roh Kristus ini tidak dapat dikategorikan sebagai orang Kristen sesuai dengan Roma 8 ayat 9. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, istilah Kristen palsu tadi saya katakan dalam tanda petik adalah keliru. Yang ada hanyalah engkau seorang Kristen atau engkau bukan seorang Kristen. Satu dengan Tuhan atau engkau melawan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nabi palsu, pengajar palsu, guru palsu. Meskipun demikian, pertanyaan ini tentu saja merupakan pertanyaan yang sah di benak banyak orang. Dari orang yang menanyakannya, kita harus mengerti pikiran si penanya tentang Kristen palsu ini. Sehingga kita harus menguraikan, kenapa orang-orang ini sampai bertanya dan membuat sebuah istilah Kristen palsu. Kita harus mengertikan dia yang bertanya kepada kita. Meneliti pikiran mereka. Dan ini mungkin mereka mengatakan atau menggunakan istilah Kristen palsu karena perilaku beberapa orang Kristen tanda petik. Namun kemungkinan juga karena perilaku banyak orang yang berpikir bahwa mereka adalah orang Kristen atau paling tidak mengaku sebagai orang Kristen, padahal sebenarnya mereka bukan orang Kristen, termasuk pendeta-pendeta palsu. Ada banyak dan beragam alasan mengapa banyak orang percaya bahwa mereka adalah orang Kristen sejati, padahal sebenarnya bukan. Ajaran sesat tertentu saja, ajaran sesat tentu saja salah satu alasannya. Saya ulang, ajaran sesat tentu saja salah satu alasannya. Ketika gereja menghindari pengajaran doktrin yang sehat, hasil akhirnya adalah jemaat yang tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Artinya kalau gereja tidak mau mengajarkan doktrin yang sehat dan benar, jemaat akan menerima doktrin yang salah nanti. Bagaimana mereka dapat tetap sejalan dengan Roh Kudus ketika kebenaran tidak ada di dalam diri mereka? Karena memang tidak pernah diajarkan. Berkali-kali saya katakan kalau saya memberikan kesaksian atau saya memberikan suatu pengarahan, saya katakan jangan terima ini sebagai doktrin. Karena ini adalah yang saya terima dari Tuhan antara saya pribadi dengan Tuhan dan tidak dapat dipakai sebagai landasan. Ya, karena Pastor Hari mengajarkan demikian. Bukan. Saya hanya memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya ataupun istri ataupun keluarga. Itu bukan doktrin. Juga ada orang yang beranggapan ketika mendengar mereka berdoa menggunakan nama Yesus atau menanggapi altar call, maka otomatis orang itu adalah orang Kristen. Bukan seperti itu. Karena dia membawa Alkitab kemana-mana ia pergi atau masuk gereja, maka dia otomatis orang Kristen. Belum tentu. Banyak yang percaya bahwa tradisi keagamaan yang dianut gereja tertentu seperti dibaptiskan pada saat bayi. Padahal bayi belum bisa mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka berpendapat, ya kalau sudah dibaptis, otomatis saya telah menyediakan tempat, mengamankan tempat di surga bagi saya. Atau perbuatan baik mereka yang berlimpah saja telah menempatkan mereka dalam kedudukan yang baik di hadapan Tuhan. Dia kan sudah melayani, dia kan sudah berbuat baik, dia memberi sedekah, dia membantu orang miskin. Ya baguslah tempatnya. Tidak. Tidak otomatis dia diselamatkan hanya melakukan seperti itu. Apakah dia beriman kepada Kristus itu? Yang dilakukan tadi perbuatan baik adalah byproduct, efek samping akibat percaya kepada Kristus yang baik ini. The good Lord. God is love. Sehingga buah ini nyata sebagai buah pertobatan. Dan tentu saja ada orang yang percaya bahwa kehadiran di gereja saja sudah menjamin keselamatan. Tidak sama sekali. Intinya banyak orang yang mengaku Kristen
padahal mereka sama sekali bukan orang Kristen. Namun mereka dengan puas tetap yakin bahwa semuanya baik-baik saja dengan jiwa mereka. Sayangnya, ingat ini baik-baik. Apa yang saya sampaikan, catatkan. Sayangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang akan menjalani seluruh hidup mereka dengan percaya bahwa mereka adalah orang Kristen hanya sampai suatu saat, suatu hari, mereka mendengarkan kata-kata ini dari Yesus Kristus secara pribadi. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Ajaran Alkitab yang jelas adalah bahwa ketika seseorang diselamatkan, hidupnya pasti akan berubah. Karena ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Orang Kristen sejati yang dilahirkan kembali akan berusaha untuk membawa kemuliaan dan kehormatan serta kepujian bagi Kristus dengan menjalani kehidupan yang menyenangkan Allah. Iman sejati yang menyelamatkan memang akan menghasilkan perbuatan atau buah dalam kehidupan orang percaya. Percaya dulu, kemudian hasilnya. Bukan berbuat baik dan lantas selamat. Bukan selamat. Akibat kita selamat, terjadi perubahan oleh perbuatan Roh Kudus di dalam hati kita, buah pertobatan dihasilkan, mengalami progres terus-menerus. Rasul Paulus mengatakan dulu mencuri, stop mencuri, mulai bekerja, melihat kebutuhan orang lain, membantu. Itu progres, perubahan, buah pertobatan. Jadi jika tidak ada karya cinta kasih dalam hidup seseorang, pemeriksaan diri yang cermat tentu diperlukan. Rasul Paulus menginstruksikan orang-orang di Korintus untuk melakukan hal ini juga. Ujilah dirimu, kata Rasul Paulus. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5 mencatat itu. Dalam Matius 3:8 tertulis, memang setiap pengakuan iman yang tidak menghasilkan perubahan hidup dalam perbuatan baik adalah pengakuan palsu. Dan orang yang hanya mengaku-ngaku bukanlah seorang Kristen, karena itu seorang Kristen harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Ngaku-ngaku doang tidak menjadikan kau orang Kristen. Buah pertobatan harus jelas. Meskipun gaya hidup orang Kristen sejati mencerminkan kehadiran Kristus di dalam hati mereka, namun kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Orang Kristen masih bisa melakukan dosa, dan Rasul Yohanes menjelaskan bahwa kita menipu diri sendiri jika kita berpikir sebaliknya. 1 Yohanes 1 ayat ke-8. Dan ketika orang Kristen berbuat dosa, ada orang-orang yang ingin menggunakan atau mempergunakan kesalahan mereka untuk semakin merendahkan tubuh orang percaya yang sejati. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati gereja di Tesalonika untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Dan hidup sedemikian rupa, yaitu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. 1 Tesalonika 4 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, Yesus Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Benci dosa mereka. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, memilih untuk hidup dalam dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Penekanan untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kembali didengungkan. Matius 3:8 tadi. Seseorang yang terlibat dalam dosa yang sengaja dilakukannya dan terus-menerus dilakukannya, artinya berulang kali dilakukannya, hanya membuktikan bahwa dia tidak mengenal Kristus. Dan karena itu tidak dapat tinggal di dalam Kristus, meskipun dia mungkin menjalani hidupnya di bawah payung agama yang luas. Dan oleh karena itu dianggap oleh banyak orang sebagai seorang Kristen. Sekalipun dia menjadi member dari sebuah gereja, mungkin saja dia ada berada di payung rohani dari Bapak Gembala, tapi dia melangkah keluar daripada payung tersebut dan dia pun menjadi celaka. Saat orang percaya menjadi dewasa dalam iman mereka,
mereka akan menunjukkan semakin banyak bukti tentang sifat kekristenan mereka yang sejati. Seperti kasih mereka kepada Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan. Buktikan dengan berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Bilang, Lord, I love you, sebatas kata-kata, tidak merubah keadaan, bahwa kita meninggalkan tanggung jawab kita, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan mempelajari firman-Nya. Pertobatan dari dosa harus terjadi pada orang sungguh-sungguh percaya. Pemisahan dari dunia, pertumbuhan rohani, dan kehidupan yang taat kepada Kristus merupakan ciri khas orang Kristen sejati. Seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, anak Allah yang sejati telah dibebaskan dari dosa dan telah menjadi hamba Allah. Mereka membawa buah yang sesuai pertobatan mereka. Matius 3:8. Dan hasilnya adalah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Kesimpulan daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah Injil yang benar adalah kabar baik bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Manusia pada dasarnya berdosa dan terpisah dari Tuhan tanpa ada harapan untuk memperbaiki situasi itu karena dia tidak dapat membayar upah dosanya sendiri. Dia butuh seorang yang lain, yaitu Kristus. Tetapi Allah dengan kuasanya menyediakan sarana penembusan bagi manusia dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan juru selamat, Yesus Kristus. Setiap pemberitaan firman yang menjauhkan manusia dari Tuhan bukanlah Injil. Karena Injil Kristus justru mendekatkan manusia kepada Tuhan yang melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, manusia diperdamaikan dengan Allah Bapa. Inilah Injil Kristus, yaitu Injil yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini dapat menjamah setiap hati yang mendengar. Mereka dibebaskan, berbalik dari jalan yang jahat, cinta kepada Tuhan, dan menghasilkan buah pertobatan. Sehingga kami tidak mendengar apa yang ditawarkan dunia, tapi kami menerima apa yang Alkitab tawarkan kepada kami. Engkau telah memberikan teladan ini pada saat engkau dicobai oleh iblis. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terima berkat Tuhan ini. Kiranya Bapa yang penuh kasih itu memberkati engkau, menyebabkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Dan kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya, mengetuk pintu hatimu, sehingga engkau dapat setia kepada Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya dan sudah menerima berkat berkata, amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sampai berjumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya menutup.